di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu di studio? Baik, sehat semua ya. Dari mana? Oh, dari Kudus. Tepuk tangan dulu untuk Kudus. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam, selamat petang saudara penonton dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam acara Gemari Arum Dalu. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Acara ini kerjasama TVRI Stasiun Jawa Tengah dengan Yayasan Damandiri, yayasan yang ikut mensukseskan program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Damandiri. Untuk itu saya tidak sendiri di sini. Saya bersama Bapak Subiakto Cakrawardaya. Selamat petang Bapak. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Subiakto. Dan sesaat lagi nanti kita akan menghadirkan Bapak Bupati yang saat ini sedang dalam perjalanan. Namun sebelumnya kita bisa berbincang-bincang juga bersama Bapak Asisten 3 Bidang Administrasi dan Keuangan, Bapak Pramono. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Selamat petang Pak Pramono. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan di sebelah beliau ada Koordinator Pelaksana Posdaya dari LPM Universitas Muria Kudus, Ibu Mami Indaryani. Selamat petang Bu Mami. Bagaimana Posdaya di Kudus? Jaya selalu. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Dan di sebelah beliau, ini yang punya uang ini, Bapak Muhammad Ilyas. Kita beri tepuk tangan. Beliau adalah pimpinan cabang Bank Jateng Kudus. Dan kami nanti juga akan membuka sesi bagi Anda yang ada di rumah. Anda bisa bergabung bersama kami di nomor telepon 024 670 7500. Kita akan mengupas tentang pemberdayaan masyarakat Kudus, apa-apa saja yang sudah menjadi programnya, yang sudah dikembangkan. Dan untuk menyemangati acara kita, saya minta yelnya dulu. Arum Dalu, mandiri selalu. Terima kasih. Langsung saja kita perdengarkan lagu yang pertama. Kita beri tepuk tangan yang meriah.
Iya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Itulah tadi grup karawitan dari pemerintah Kabupaten Kudus. Banyak loh ibu-ibu yang pintar memainkan alat musik. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Baik, Bapak, kita ini kembali bersama Kabupaten Kudus. Nah, seperti yang kita lihat ini banyak contoh-contoh dari produk-produk UKM di Kudus ya Pak ya, karena Kudus memang terkenal dengan bordir satu selain rokok ya, ada juga di sini jenang. Bisa diceritakan apa lagi mungkin potensi-potensi di Kudus yang banyak yang bisa ditumbuh kembangkan? Terima kasih yang kami hormati Bapak Dr. Subiakto Cakrawardaya, Ibu Mami dan Bapak Muhammad Eyas dari pimpinan Bank Jawa Tengah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kudus ini sudah terkenal sejak dulu kala, di samping brandednya ini kota kretek, kota industri, di sana banyak UKM-UKM yang berkembang, tumbuh menjamur di seluruh pedesaan. Dan kiat Pak Bupati sekarang ini sudah melakukan semacam pemberdayaan para UMKM yang sudah dipusatkan di Desa Pedurenan dan desa-desa yang lain. Sedangkan yang banyak potensi ini adalah bordir, konveksi, kemudian pengrajin tas, sepatu, dan masih banyak yang lain, konveksi, terutama disalurkan atau distorkan ke pasar, terutama yang konveksi dan bordir-bordir di Pasar Kliwon yang kita ketahui bersama hari ini dalam suasana duka karena kemarin pagi terjadi kebakaran. Iya, kita juga turut prihatin ya Pak ya atas kebakaran itu, dan tentunya juga menyusahkan tidak hanya dari pemerintah, dari pihak pemerintah kabupaten, tapi juga para pedagang-pedagang, pelaku-pelaku UKM yang ada di sana. Kemudian dalam tahap awal recovery terhadap mereka, apa yang akan dilakukan? Jadi terima kasih, dengan kejadian terbakarnya Pasar Kliwon kemarin pagi, sebagai langkah awal ini hari ini adalah finalisasi pemadaman yang terakhir. Jadi sudah tidak ada upaya, tidak ada asap-asap api yang masih ada di sana sehingga dimungkinkan untuk membakar kios dan los yang lain. Hari ini dilakukan pemadaman, kemudian setelah padam ini dari pihak Polres atau Polri ini sudah melakukan penelitian barangkali apa penyebab terjadinya kebakaran ini. Jadi nanti kalau sudah itu penyelidikan selesai, baru kita melakukan pembersihan. Di samping pembersihan, proses berjalan, kami sudah mengkoordinasikan bersama SKPD yang terkait untuk melakukan relokasi. Relokasi tentunya kita tidak serta-merta, kita harus menerima aspirasi dari para pedagang. Ternyata aspirasi para pedagang yang berkembang, ini pedagang minta direlokasi tidak keluar dari lokasi pasar Mitingan, sehingga lahan yang kita miliki, Pasar Kliwon, lahan yang kita miliki ini kita optimalkan sebanyak mungkin. Yang penting bisa menampung seluruh pedagang yang kena musibah. Karena di sana tidak jumlahnya berapa Pak yang kena musibah? Kalau pedagang seluruhnya kurang lebih 2.300, kurang lebih. Yang kena musibah itu Pasar Kliwon lantai 1 dan lantai 2 itu blok A1, blok A2 dan blok D1 dan blok D2. Yang kena musibah itu kurang lebih sekitar 1.190. Setengahnya lebih Bu ya yang kena. Para pedagang. Ya, pedagang. Yang komposisinya kurang lebih 280-an ini dari kios, yang sisanya 910 dari los. Itu los ini biasanya tidak diasuransikan Pak ya? Kalau yang los biasanya menurut jenis dagangannya ini kok kelihatannya tidak ya? Kecil kemungkinan diasuransikan. Oh ya.
Kira-kira program apa dari pemerintah daerah Pak untuk membangkitkan kembali mereka nanti? Jadi langkah awal setelah nanti ada di samping tadi relokasi, relokasi dan karena ini proses relokasi kan terkait dengan anggaran. Dan ini kebetulan APBD kita di Kudus ini mulai hari tadi sudah disampaikan nota keuangan dan dalam minggu-minggu depan ini kita sudah mulai pembahasan. Dan nanti anggaran itu akan kita ambilkan dari APBD perubahan untuk belanja relokasi para pedagang ini. Nah, kemudian untuk membangkitkan kembali kepada mereka-mereka yang kena musibah ini, kami sudah koordinasi dengan Bank Jateng. Barangkali ada dana-dana KUR yang ada di Bank Jateng ini untuk bisa disalurkan membantu para pedagang yang kena musibah. Nah, cuma nanti kita sesuaikan dengan tingkat kemampuan dari para pedagang masing-masing ini. Saya kira gitu, Bapak. Iya. Baik. Ya baik, bagaimanapun kami juga berharap supaya cepat tuntas kembali, seperti itu ya Pak ya, agar mereka bisa kembali berdagang untuk menghidupi keluarga mereka masing-masing. Dan kembali ke pembahasan, kita akan membicarakan tentang pemberdayaan UMKM yang ada di Kabupaten Kudus. Namun sebelum kita melanjutkan bincang-bincang, kita saksikan terlebih dahulu visualisasi yang sudah dibuat oleh rekan-rekan kami berikut ini. Berkunjung ke Kabupaten Kudus, kota ini menyimpan berbagai potensi ekonomi kerakyatan yang layak jual dan terus berkembang. Sebagai kota wali, pergerakan roda ekonomi masuk kategori dinamis dibandingkan sejumlah kabupaten dan kota lain di Jawa Tengah. Produk unggulan lain yang menjadi ciri khas Kudus yakni jenang. Industri jenang yang sebagian besar belumlah berskala pabrikan juga menjadi produk unggulan dan menjadi sandaran masyarakat setempat. Memanfaatkan potensi yang ada, industri jenang di Kudus termasuk berkembang pesat, salah satunya jenang Kenia. Industri jenang ini berhasil memanfaatkan peluang dan potensi yang berkembang di Kudus. Hasilnya, puluhan tenaga kerja mampu terserap dan jenang yang dihasilkannya telah menjadikan konsumen membuat pilihan. Jenang dengan varian rasa yang beragam ini menjadi andalan masyarakat yang berkunjung sebagai buah tangan yang khas. Usaha ekonomi kerakyatan lain yang berkembang di Kudus adalah bordir. Bahkan bordir telah dikembangkan pemerintah kabupaten dengan sistem klaster sebagai produk unggulan dan upaya menciptakan lapangan pekerjaan mandiri bagi masyarakat. Sejumlah lokasi telah ditetapkan pemerintah setempat sebagai klaster bordir, salah satunya Peganjaran di Kecamatan Bai. Usaha bordir Dahlia di Jalan Sukun Raya Peganjaran ini misalnya menambah dinamika usaha bordir Kudus yang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Dalam mencapai hal itu, Yayasan Mandiri menjalin kerjasama kemitraan dengan perbankan, salah satunya Bank Jateng termasuk di Kabupaten Kudus untuk menyalurkan kredit pundi yang berbunga ringan dan murah. Baik, kembali bersama Arum Dalu, saya minta yelnya lagi. Arum Dalu mandiri selalu, dan saat ini bersama kita sudah hadir Bapak Bupati. Apa kabar Bapak? Selamat datang di studio Pak Mustafa. Nah Bapak, karena memang walaupun baru duduk, langsung saja boleh menceritakan. Kita tadi sudah menyaksikan visualisasi tentang UKM di Kudus. Tadi ada bordir dan juga ada jenang. Nah tampaknya ini kan memang sudah menjadi ciri khas. Tadi kita sampaikan juga keprihatinan kita Pak, bahwa ada ya, musibah yang pasar tadi Kliwon. mudah-mudahan segera dapat kembali bangkit kembali para pedagang-pedagang kecil yang Iya, tadi Pak Astiga juga sudah menjelaskan langkah-langkah apa langkah nanti untuk recovery-nya. Bagus sekali Pak. Iya, mudah-mudahan lah Pak bisa kita doakan bersama ya Pak ya. Baik, monggo Bapak silakan untuk menjual Kudus ini potensinya apa-apa saja. Baik, terima kasih. Selamat datang pada khususnya Pak Profesor Jagdong dan juga rekan-rekan kami dari Bank Jateng, dari UMK yang pada kesempatan sore hari ini saya mendapat satu kehormatan untuk bisa bertatap muka langsung sama beliau
Kalau berbicara untuk mengenai UMKM yang ada di Kudus, pertama-tama saya mohon maaf kalau pada sore hari ini wajah saya ini wajah sedih, Pak. Oh. Wajah sedih saya ini ada sebuah keprihatinan besar bahwa penggerak lokomotif yang ada di Kabupaten Kudus, Pasar Kliwon yang barusan kena musibah. Tapi saya yakin bahwa saudara-saudara kami yang ada di Kudus, karena Kudus ini punya filosofi jigang, ya, ngaji dan dagang. Artinya semangat orang Kudus untuk berdagang ini sungguh sangat luar biasa. Kalau berbicara tentang UMKM di pemerintahan Kabupaten Kudus, karena pada saat saya mencalonkan bupati ini saya tetapkan visi misi, salah satu visi saya 4 pilar ini salah satunya adalah UMKM, ini sungguh sangat menjadi prioritas. Saat ini Kudus ini sudah kita mulai optimalisasi dari mulai tingkat desa, potensi dari desa di tingkat kecamatan sampai di tingkat kabupaten, sehingga potensi-potensi yang ada bahkan sampai saat ini klaster-klaster yang sudah kita ciptakan, bahkan sampai ada yang namanya kampung ini masing-masing kita beri julukan, ya, untuk kampung industri dan lain sebagainya. Ini semuanya kita lakukan. Tentunya saya tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa dukungan daripada rekan-rekan kita yang di hadapan saya ini, dari para seluruh pimpinan SKPD, ibu-ibu tim penggerak PKK, dan juga semangatnya dari para pengusaha yang ada di Kudus. Kalau pada saat ini dari mulai sektor industri kecil sampai dengan UMKM ini yang ada di Kabupaten Kudus, saat ini pertumbuhannya sungguh sangat luar biasa. Karena saya berpikir bahwa orang Kudus ini kalau tidak dagang, ini hidupnya ini belum komplit. Sekalipun bahkan mungkin kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang ada di depan ini juga sama. Sekalipun para pejabat yang ada di sini, saya pastikan mereka pasti punya samben. Punya samben. Nah, sambennya itu samben dagang. Ini mohon maaf Prof kalau saya matur ini dengan bahasa-bahasa Kudusan. Memang kami ini asli cah Kudus, jadi semuanya bahasa yang utuh ini tetap saya sampaikan, dan saya bangga dengan menjadi orang Kudus. Bahwa dengan kondisi yang seperti ini. Dan kita juga bangga Bapak begitu banyak orang Kudus yang ada di sini. Yang menarik adalah Kudus itu menjadi pusat, semacam pusat grosir ya Pak ya, Pasar Kliwon itu ya. Bagaimana bisa terjadi Pak, kok Kudus bisa menjadi pusat grosir? Selama kami jadi bupati di sana, pertama untuk sarana prasarana fasilitas dan juga tekad semangat daripada rekan-rekan kami, saudara-saudara kami. Ya kebetulan saya ini juga anak bakul juga, jadi bupati ini anak bakul, bukan dari siapa-siapa. Karena apa? Bahwa seluruh produk-produk yang ada di Republik ini, agak besar sedikit ini bahasa saya di Republik ini, bahwa di Indonesia Timur ini semua baik itu konveksi, termasuk kerajinan tangan dan lain sebagainya, ini semua tersentral di Kudus, dan itu adalah hasil-hasil produk dari Kudus. Tentunya ini tidak melupakan dari sisi kualitas, juga dari sisi kompetitif harga, ini juga kita selalu perhatikan. Maka saya selalu berpesan kepada para pengrajin, kepada para pengusaha UMKM, selalu saya katakan, buat harga yang sangat memadai, mempunyai kualitas yang baik, dan juga jangan lupa bahwa tuntutan zaman saat ini adalah model. Ini yang terpenting. Jangan sampai nanti harga bagus, kualitas bagus, tapi modelnya ketinggalan. Nah, inilah 3 hal pokok ini yang selalu saya pesankan kepada saudara-saudara yang ada, saudara-saudara saya yang ada di Kudus ini, sehingga jangan sampai produk-produk yang dibuat oleh saudara-saudara kita yang dari Kudus bukan menjadi produk yang tidak pilihan. Sehingga karena pedagang ini mempunyai pola pikir, ada sebuah kebebasan, kemerdekaan untuk menentukan pilihan, maka jadikan produk yang dibuat ini menjadi produk unggulan dan menjadi produk pilihan. Jadi harus kreatif dan inovatif ya Pak. Betul. Ya. Kira-kira dari Pemda sendiri apa Pak untuk mendorong mereka supaya terus kreatif dan inovatif ini? Barangkali ada salah satu kiat-kiat khusus itu Pak. Kiat kami dari pemerintah daerah melalui para pimpinan SKPD yang ada, kami selalu mendorong bahwa tolong seluruh jajaran pejabat yang ada di pemerintah daerah ini
mari kita gunakan manajemen kolaborasi. Sehingga jangan hanya memandang sebelah saja dan juga jangan bekerja sesuai tupoksinya saja. Tupoksi ini sudah merupakan suatu protap kewajiban. Akan tetapi kepedulian. Kepedulian inilah yang menjadikan dorongan semangat bahwa mau dari SKPD manapun, mulai dari Pak Sekda, para asisten, kerjasama Pak ya. Semua kerjasama bersatu padu ya. untuk mendorong, mensupport daripada seluruh aktivitas. Jadi ego sektoral itu total dihilangkan. Saya itu salah satu kunci keberhasilan dari upaya kami Pak. Pak. Luar biasa. Iya, kita beri tepuk tangan dulu. Manajemen kolaborasi, bagus sekali. Karena itu menggunakan hati di sana ya Pak ya, ada kebersamaan. Kemudian saya mungkin ke Bang Jateng, Bapak Ilyas bisa dijelaskan barangkali ada program yang mungkin sudah disusun, mengingat tadi kita membahas juga para pelaku-pelaku UKM yang mereka terkena musibah, mungkin kan kalau itu dari segi pinjaman mereka belum bisa segera melunasi atau cicilan, adakah bantuan khusus untuk mereka, program selain tadi ada dana-dana kur yang mungkin bisa dimanfaatkan? Hari ini sedang kami susun beberapa debitur yang kena musibah, ya sekitar 300 lebih debitur Bank Jateng yang terkena musibah itu. Kemudian kami ditelepon oleh Bapak Direksi untuk segera dibantu dengan suntikan modal. Dari pundi pun dari 71 miliar 800 baru tersisa masih 47 miliar Pak. Jadi masih ada sekitar 22 miliar yang belum kami sharekan. Lah ini saya sediakan untuk membantu pedagang pasar keliling musibah itu agar mereka bisa usaha kembali, karena dagangannya ludes, perlu dengan modal ya, untuk bisa bangkit. Kalau kurang masih ada kur ya. Kur juga masih kami target 30 miliar juga belum habis. Ada lagi di samping pundi dan kur, kredit dari Bank Jateng, kredit bersangka ya, yang murah juga sama dengan kur gitu. Jadi mengenai prosesnya, karena ini keadaan darurat, gimana Pak? Mungkin dipercepat prosedur dan persyaratannya bagaimana? Khusus yang 300 yang kena musibah itu ya, kan sudah ada ikatan Pak. Langsung aja ya. Datang ya, kita proses, langsung kita PK, langsung dicairkan. Langsung dicairkan. Ya, luar biasa. Dan itu kan ya. Pak, mungkin ada kebetulan ini kalau berbicara soal fasilitas dari bank, mudah-mudahan Pak Dirut, Pak Haryono mendengar harapan saya, permintaan saya, khusus kepada saudara-saudara kita yang kena musibah, selain daripada supporting untuk tambah kredit untuk suntikan, saya mohon ada kiranya untuk restruktur. Karena saya berpikir kalau itu tidak direstruktur di dalam berat, kredit itu, saudara-saudara kami pasti akan keberatan. Jadi ini mudah-mudahan beliau ini artinya Pak, kredit yang lama ya Pak ya? Ya, kredit yang sudah berjalan. Yang sedang berjalan itu di rescheduling. Plus nanti untuk dicairkan lagi sisa-sisa yang ada, bahkan dengan kemudahan-kemudahan. Dan saya yakin Bank Jateng ini adalah Bank Nyawang Jawa Tengah. Dan termasuk Bapak ikut juga pegang saham. Kalau ini saya berharap dan menghimbau ini, maknanya ya permintaan yang harus dituruti kan begitu. Yang namanya musibah apalagi Pak ya. Dan kayaknya memang harus dituruti Bapak, kan kalau enggak misal di musim masyarakat Kudus barangkali mau ditanggapi dulu Pak. Silakan. Saya sudah dapat perintah untuk restrukturisasi di restruk. Sudah perintah. Bunganya disuplesi gitu, jadi diringankan juga. Ya, itu sudah langsung dijawab Pak. Baik, kita tangan dulu. Sudah ada jawaban yang memuaskan, mudah-mudahan cukup menggembirakan bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah. Mudah-mudahan juga para pedagang ini pada mendengar ya. Di sini supaya sedikit meringankan lah. Jadi bisa segera lah mereka untuk memulai berdagang kembali. Baik, dan Ibu Mami, nah ini kita Ibu juga dikenal sebagai penggerak masyarakat kecil ya Ibu ya. Apa kira-kira yang mereka diberikan kepada para saudara-saudara kita ini yang tertimpa musibah agar
kembali cepat bangkit untuk memulai hidupnya. Terima kasih Pak Bupati. Jadi sejauh yang kami bisa lakukan, karena kami dari Lembaga Pengabdian Masyarakat di perguruan tinggi, jadi kami punya fakultas psikologi, kalau memerlukan pemulihan trauma dan sebagainya, pulihkan dulu gitu. Tetapi kami tidak bisa gegabah karena ini sangat spesifik per orangnya gitu. Saya kira dengan kapasitas kami di LPM, dengan fakultas yang kami miliki, psikologi, terapan dan sebagainya, saya kira kami mampu untuk berkontribusi di sana. Gitu. Baik, kebetulan sebagian juga dampingan yang dampingan kami gitu. Oh, Ibu juga pendamping ya bagi para pelaku-pelaku UKM ya Ibu ya. Mereka banyak terbakar dari berbagai macam ya, ini dari produk-produk satu blok jual. itu ya Pak ya? Dua blok total. 2 blok. Macam dagangannya itu spesifiknya? Macam dagangannya beraneka ragam, dari mulai konveksi, elektronik, termasuk kerajinan dan lain sebagainya, ini hampir total. Menyeluruh. Kerugian bisa ditaksir Bapak sejauh ini berapa? Secara estimasi saya sendiri belum pasti untuk kerugian, tapi yang jelas kalau bicara nominal kerugian dari dagangan yang ada di dalam pasar itu di atas 100 miliar. Karena terus terang aja omset yang ada di Pasar Kliwon ini satu hari kami bersama seluruh para paguyuban selalu berdiskusi, selalu berbicara kepada mereka, dan ada waktu-waktu tertentu kadang-kadang siang saya mampir ke pasar dan lain sebagainya, saya selalu ajak ngomong ini ternyata bahwa omset yang ada di Pasar Kliwon itu satu hari bisa 5 miliar. Sampai 5 miliar. Itu satu hari. Jadi itulah yang menjadikan denyut nadi perekonomian yang ada di Kabupaten Kudus. Betapa perekonomian rakyat ini Pak ya. Iya. Di samping jarum kretek lah itu ya. Ini perekonomian rakyat itu. Betul. Dari situ Pak ya. Luar biasa sekali. Iya. Denyut nadinya di situ sudah terasa. Iya, barangkali di samping UKM ada kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan, barangkali bisa ditanyakan pada Pak Bupati. Iya Bapak. Baik. Monggo. Peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan Pak di bidang pendidikan, kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan, bahwa kami ada 4 pilar yang kami tetapkan. Pertama dari UMKM yang sudah kita lakukan ini. Yang kedua adalah soal pendidikan. Pendidikan ini adalah sangat mutlak, bahwa terus terang Republik ini, negeri ini tidak akan bisa lebih baik kalau sumber daya manusianya tidak akan ini. Maka saya bersama rekan-rekan DPR dengan bantuan seluruh para pimpinan SKPD yang ada, saya telah menetapkan untuk wajib belajar di Kabupaten Kudus ini adalah 12 tahun. 12 tahun. Baik, artinya, kita beri tepuk tangan dulu. Kok berani Pak? Ya, ada beberapa indikator yang kami tetapkan. Ketika kami ingin menetapkan seorang kepala dinas ini, saya minta untuk fit and proper langsung di hadapan saya dengan beberapa perguruan tinggi. Jadi untuk menetapkan wajib belajar 12 tahun ini ada standar atau ukuran skalanya. Bahwa APK, angka partisipasi kasar yang ada di pemerintah Kabupaten Kudus saat ini dari tingkat SD, SMP itu 0,02%. Sehingga kalau saya jadi bupati ini tidak ada perubahan, tidak lebih meningkatkan dari kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Kudus, maka tentunya ini tidak akan ada makna dan manfaat keberadaan saya di pemerintah Kabupaten Kudus. Yang ketiga, kesejahteraan ini kami terus terang bahwa untuk mewujudkan saatnya rakyat Kudus sejahtera ini, kita berbagai upaya kita lakukan, bantuan-bantuan kegiatan baik dari kegiatan sosial dan lain sebagainya, termasuk kesehatan di puskesmas ini kita juga untuk layanan dasar kita bebaskan dari seluruh biayanya, dan juga untuk jam kesda dan jam kesmas kita kemas untuk menjadikan fasilitas pengobatan secara massal, sehingga masyarakat tidak perlu ragu-ragu, masyarakat juga tidak perlu ada kekhawatiran ketika menghadapi musibah-musibah seperti sakit dan lain sebagainya. Ini dari sisi kesehatan. Dan di lain itu pun juga bahwa kembali lagi tadi ke pendidikan, ini ada satu hal yang menjadi tekanan saya, bahwa pendidikan wajib belajar 12 tahun ini jangan sampai ada masyarakat Kabupaten Kudus, baik sekolah negeri maupun swasta, khusus untuk sekolah-sekolah RSPI yang bertaraf internasional, termasuk sekolah-sekolah negeri yang favorit ini, saya minta minimal kuotanya 20% itu harus menampung orang yang tidak mampu. Karena pendidikan
wajib belajar 12 tahun yang berkualitas dan berjangkau. Kami dari APBD untuk mensubsidi anggaran di luar dana dari APBN, ini juga kurang lebih 4,5 miliar setiap tahun. Alhamdulillah pada saat ini ada kemajuan yang cukup bagus, dan juga ini melibatkan kepada seluruh warga masyarakat, pada tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, termasuk kepala UPT di tingkat kecamatan, Pak Kepala Dinas Pendidikan, ini semua wajib untuk menginventarisasi siapa yang sesungguhnya memang wajib dibantu, sehingga sasaran ini betul-betul tepat guna, tepat manfaat kepada yang Jadi di sana anak-anak usia sekolah itu semua sekolah, Pak? Wajib sekolah. Dan saya minta kepada Pol PP pun tidak hanya sekedar untuk melihat ketentraman, kenyamanan, kalau mendapati ada anak usia wajib belajar ini, kalau sampai tidak belajar, wajibannya untuk menanyakan. Kenapa dia tidak sekolah. Kalau sampai tidak sekolah karena tidak mampu, saya minta untuk mengantar ke rumahnya, mengecek ke rumahnya. Kalau betul-betul tidak mampu, inilah tugas pemerintah daerah Kabupaten Kudus untuk mengambil alih, langsung mendaftarkan kepada sekolah yang ingin dituju, dan Pak Kepala Dinas membuat rekomendasi untuk membebaskan dari seluruh biaya yang ada. Ini salah satu upaya-upaya kami. Luar biasa. Baik, luar biasa. Ya, saya kira ini penting. Kenapa saya tanyakan tadi pendidikan, kesehatan, ya, artinya dalam kesejahteraan lain, karena akhirnya nanti ujungnya adalah tadi menciptakan kualitas manusia yang kreatif, inovatif, tadi Bapak yang harapkan itu tidak mungkin kalau pendidikannya tidak baik. Betul. Dan kesehatannya tidak sehat itu, harus sehat dan cerdas kan begitu kira-kira. Iya, jadi sejalan semua ya Pak ya. Bisa kesehatan visi-visi. tadi barangkali angka kematian ibu anak sama anak bagaimana Pak di situ? Ini salah satu sasaran MDGs ya. Ya, barangkali Bapak ada data-datanya. Alhamdulillah kami dari tahun 2009, 2010 kami dapat penghargaan terus-menerus. Oh iya, saya pernah dengar walaupun itu, saat ini memang kemarin kebetulan kami juga ada undangan dari Pak Gubernur untuk merasakan MDGs lagi dan lain sebagainya. Nah ini terus terang untuk tingkat angka kematian untuk Kabupaten Kudus ini cukup rendah. Rendah sekali. Karena apa? Bahwa semuanya berkolaborasi untuk satu tujuan. Tidak melihat ini dari SKPD mana, tapi semuanya bersatu padu untuk sama-sama memberikan support yang baik. Nah itu jadi penting, kesehatan, jadi semua anak-anak sehat, kemudian belajar. Nah barangkali kaitannya dengan Posdaya itu PAUD. Bapak tadi bicara 12 tahun. Ini PAUD bagaimana Pak? Barangkali Bapak juga punya program, karena itu balita ini juga penting. Penting dipersiapkan Alhamdulillah Prof. Bahwa pada saat ini untuk PAUD, kebetulan kami juga memang sering terlibat ya, dan kami juga sering berkunjung bersilaturahim kepada para pengurus PAUD ini hampir di setiap desa ini. Kami pun juga dari Dinas Pendidikan, dari Kesra, ini juga semuanya saya minta untuk bersama-sama. Bahkan kemarin untuk ulang tahun pun saya minta di pendopo kabupaten. Ulang tahun PAUD. Iya. Karena apa Bapak? Ini adalah menunjukkan salah satu kepedulian kami. Kami sungguh sangat konsen kalau berbicara soal pendidikan ini sejak dini. Ini yang terpenting. Sehingga PAUD pun juga tidak terlepas dari semuanya itu, tapi semua kita bersama-sama untuk melakukan ini yang tujuannya hanya satu, bagaimana masyarakat Kudus di masa yang akan datang, sekalipun nanti harapan kami kelak kami tua nanti ada sesuatu yang kami tinggalkan. Ada legacy, ada legacy yang ada tinggalkan. Bagus sekali. Nah, Ibu Mami mungkin bisa menyambung karena PAUD juga masuk dalam program Posdaya. Dan kaitannya dengan Posdaya barangkali Ibu Mami punya program Posdaya di sana. Ada beberapa poin yang harus saya sampaikan di sini bahwa merespon gerakan Posdaya. Sebenarnya Kabupaten Kudus sejak tahun yang lalu sudah mencanangkan 1000 koperasi. Dan itu sudah kami respon sampai ke Posdaya-Posdaya. Jadi ada yang baru 3 bulan anggotanya sudah 81 orang dan sebagainya. Itu hanya level RW. Jadi itu yang kami respon bergandengan tangan dengan Pemkab. Kemudian untuk yang PAUD, saya membawa kader-kader pos PAUD karena saat ini kami punya desa binaan 3 Pak, Rahtawu, Gondang Manis, sama Wonosoco. Ini mereka hadir di sini karena kami baru saja studi banding ke Jogja untuk bagaimana PAUD itu dikembangkan secara pluralisme dengan memperhitungkan dan memperhatikan keberagaman yang dimiliki oleh
itu, anak-anak itu sejak dini, karena itu adalah akar dari bagaimana karakter building yang nantinya supaya ke depan ada generasi yang lebih tangguh gitu. Dengan tetap memperhatikan keberagaman yang ada di Indonesia ini sebagai ciri khasnya. Apa di Kudus sendiri memang plural anunya, Pak? Oh, sangat plural. Pluralisme. Oh ya, masyarakatnya ya, Bu ya. Ya, walaupun dikenal sebagai kota santri. Iya, kota santri, tapi ternyata ada juga yang banyak, Pak. Jadi berarti, itu yang kalau hampir di setiap kelurahan tadi sudah ada PAUD, jadi ya. Berarti PAUD tidak ada anak-anak kecil yang tidak dimasukkan ke PAUD di sana. Iya. Jadi anak kecil itu mulai dari masih menetek. Jadi ibunya juga diberi pembelajaran karena jangan sampai nilai yang ada di PAUD bertentangan dengan yang ada di keluarga. Betul. Karena itu sangat bahaya untuk anak-anak, malah bingung nanti. Jadi itu sasarannya seperti itu. Di dalam kurikulumnya ada parent meeting dan sebagainya. Itu yang kami kembangkan gitu. Jadi ada 2 model ya Pak. Ada yang di bawah PKK, Pos PAUD, itu pengembangan dari BKB sama Posyandu. Tapi juga ada yang dari masyarakat dan dia berafiliasi ke Dignas PLS. Dan itu dua-duanya kami kembangkan gitu. Saat ini kami membawa teman-teman supaya tahu situasinya bahwa mereka tuh eksistensinya juga diakui. Dan kemarin ada ini ya Pak, stimulan dari untuk pamongnya. Stimulan dari pemerintah daerah. Iya, untuk pamongnya. Itu yang baik sekali. Semangat sekali kita membicarakan masalah pendidikan di Kudus ini. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Sudah pastilah ke depan generasinya kualitas SDM-nya lebih meningkat lagi. Baik, nanti kami masih kita nanti akan ngobrol juga ya Pak ya dengan Flor. Tadi juga ada pelaku-pelaku UKM yang ada di sana, nanti kita akan berbincang-bincang. Namun sebelumnya kita akan melihat dulu. Nah, ini ada adik berkebutuhan khusus, dia akan membawakan sebuah lagu ke Taman Asmoro, dibawakan oleh Mustain. Kita beri tepuk tangan yang meriah. kelingan sliramu wong ayu kang dadi pepujanku umum rasane atiku arep sambat nanging sapa nyatane ora kuwowo rasake atiku sansaya
Iya baik, terima kasih dengan Mustain. Saya mau ngobrol dulu, silakan berdiri. Iya, sudah kelas berapa Mustain? Kelas 1 SMA LB Cendono Dawi Kudus. Kudus. Baik, ini sudah memiliki keahlian ya, suaranya bagus, bisa main keyboard. Cita-citanya apa? Pingin jadi apa ya, penyanyi yang handal kali ya. Oh, baik, kita beri semangat dan kita doakan ya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan bisa terwujud. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Mustain, ini dari SMA LB dari Dawe Kudus. Dan tadi Pak Bupati juga kita sedikit ngobrol-ngobrol, Bapak juga punya perhatian gitu ya Pak ya bagi mereka, karena juga ada keterampilan-keterampilan yang diolah di sana. Monggo Bapak bisa dijelaskan apa saja itu. Baik Bu, untuk khusus anak-anak kita yang di SDLB ini, kami tidak hanya sekedar untuk membekali, sekedar untuk bisa baca tulis dan menyanyi saja, tapi pada saat ini termasuk IT ya, untuk komputer main ya, juga bisa kita lakukan, dan kita juga sudah support juga. Dan yang lebih menarik lagi bahwa pada umumnya hanya sekedar menyanyi dan ini, tapi sekarang kami pun juga ada perhatian khusus kepada tunanetra ini, kita belajari untuk belajar baca Al-Quran. Baca Al-Quran ya, dengan huruf Braille. Ya. Nah, inilah yang kita lakukan, kita datangi mereka, dan alhamdulillah, dan insya Allah mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti akan kami adakan untuk musabakoh tingkat Quran. Ya, tingkat tunanetra yang selama ini belum terpikirkan. Dan kebetulan menarik sekali ya, betul. Ketua Pertuni di Jawa Tengah ini dari Kudus, Mas Mahmudi, yang selalu komunikasi dengan kami dan SMS-an setiap apapun. Maka pada kesempatan ini tadi juga adik kita ini yang baru kelas 1 namanya Mustain ya. Memang nama awalan Mus itu luar biasa kayaknya. Masuk Mustafa itu. Jadi percaya. Kasih sayangnya seorang Mustafa Bupati Kudus terhadap teman-temannya Mas Mustain ini juga semuanya utuh gitu. Betul, luar biasa. Baik, jadi mereka ya, memang sangat kita hargai sekali ya upaya Bapak Bupati, jadi bukan hanya yang anak-anak yang normal, tapi juga yang berkebutuhan khusus juga dipedulikan dan ditampilkan. Jadi saya kira tepat sekali Pak. Jangan sampai mereka-mereka yang berkebutuhan khusus itu malah disembunyikan karena malu atau rendah diri gitu mamanya, tapi harus ditampilkan, diberikan kepercayaan diri. Tadi diberikan keterampilan komputer dan lain sebagainya, baca Al-Quran, ini saya kira luar biasa. Ini program yang saya kira patut kita hargai ya. Betul sekali. Dan ternyata SMA LB juga tidak hanya di Dawe, di Kudus, tapi ada di beberapa kecamatan gitu ya Pak ya. Kurang lebih untuk saat ini ada 5 tempat ya. Ada 5 tempat. Jadi sudah cukup untuk mengcover dari seluruh yang ada di Kabupaten Kudus. Bahkan nanti kalau ada daerah lain yang memang memerlukan ya kami siap untuk membantunya. Wah, luar biasa. Jadi menularkan banyak pahala ya. Tidak hanya warga Kudus tapi dari luar Kudus juga silahkanlah memanfaatkan itu. Baik, kita tadi sudah membicarakan banyak sekali potensi yang ada di Kudus. Ada apa lagi? Kita saksikan lagi visualisasi yang sudah dibuat berikut ini. Dalam membangun kemandirian masyarakat, sektor kesehatan menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Kudus. Terjangkaunya layanan kesehatan cepat, mudah, dan murah menjadi dambaan masyarakat. Salah satunya melalui Jamkesda yang di Kabupaten Kudus diikuti sekitar puluhan ribu peserta. Miliaran rupiah telah digelontorkan untuk menjamin kesehatan masyarakat, khususnya bagi kalangan warga miskin. Desa Siaga sebagaimana di Desa Jepang Pakis, Kecamatan Bayi Kudus ini merupakan gambaran masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan seperti kurang gizi, penyakit menular, kejadian bencana, dan lainnya. Desa Siaga diprioritaskan untuk menekan 6 masalah kesehatan yakni DBD, angka kematian ibu dan angka kematian bayi, TBC, gizi buruk, HIV/AIDS, serta jaminan kesehatan. Berbagai upaya memang telah diupayakan pemerintah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu aspek yang terlihat hasilnya adalah meningkatnya akseptor KB, tumbuh suburnya kegiatan PAUD dan Posyandu demi meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kudus.
Bahkan keberadaan Posdaya di Kabupaten Kudus telah menggugah masyarakat untuk terus bangkit meningkatkan produktivitasnya. Posdaya di Desa Gondang, Kecamatan Bayi misalnya, telah menumbuhkan semangat untuk menanggulangi kemiskinan, menekan angka kelahiran, hingga kegiatan pemberdayaan lainnya. Posdaya menjadi forum penting bagi masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan melalui aktivitas ekonomi warga yang dikembangkan sekaligus menuju kemandirian. Saya Susilo Sigit dan keluarga sebagai warga RW 06 Desa Gondang Manis sangat berterima kasih dengan adanya Posdaya Fair ini, sehingga ajang tersebut menjadikan ajang untuk bersilaturahim, berkreasi, khususnya bagi warga, bagi anak-anak, bagi ibu-ibu. Di situ ada interaksi dua belah pihak, jadi bisa jual dan bisa beli, dan kami mengharapkan event tersebut bisa berjalan 1 tahun sekali mungkin, atau 2 tahun sekali, sehingga kegiatan tersebut perlu, bagi kami pribadi perlu dilestarikan. Pengentasan kemiskinan dan membangun kemandirian masyarakat telah disikapi oleh pemerintah Kabupaten Kudus dengan meningkatkan kualitas SDM, antara lain melalui jalur pendidikan formal. Seiring program pemerintah, berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Kudus terus disiapkan untuk menghasilkan lulusan bermutu. Salah satunya di SMK Negeri 2 Kudus, dengan berbagai jurusan yang ada, mampu menghasilkan SDM unggul. Bahkan lulusannya terserap di pasar kerja, baik tingkat lokal, regional, nasional, hingga internasional. Bahkan beragam penghargaan penerapan teknologi tepat guna telah diraih SMK Negeri 2 Kudus ini. Sekolah berbasis agama juga didorong pemerintah Kabupaten Kudus terkait kondisi wilayah yang religius. Madrasah Alia NU Banat Kudus adalah salah satu sekolah keagamaan yang mengembangkan pendidikan sesuai tuntutan zaman dengan membentuk kelas khusus dilandasi the best quality class. Program unggulan yang dikembangkan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan diri sebagai embrio rintisan madrasah bertaraf internasional. Penguasaan berbahasa asing, baik Arab maupun Inggris, terus dikembangkan, termasuk pengembangan kompetensi lainnya. Upaya menghidupkan ruh dan nuansa pesantren dalam pendidikan formal juga dilakukan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus. Pola pengasramaan dimaksudkan lebih mengarah pada aspek pembinaan yang maksimal, sehingga program akademik dan kegiatan keagamaan tetap menyatu. MAN 2 Kudus bertekad menjadi madrasah sebagai lembaga pendidikan terbaik yang mampu mengembangkan amanah dalam mengembangkan kecerdasan intelektual dan spiritual siswa berwawasan global dengan ciri khas Islami. Pengembangan sekolah model juga mendapat apresiasi positif pemerintah Kabupaten Kudus. Salah satu sekolah model yang dicanangkan Kemendiknas adalah SMA Negeri 2 Kudus yang telah memenuhi 8 standar pendidikan berbasis keunggulan lokal dan pengembangan teknologi informasi. Pendidikan berbasis keunggulan lokal yang dijalankan di sekolah ini adalah budaya Jawa dan kesenian. SMA Negeri 2 Kudus ini memiliki kurikulum khusus yang mengembangkan multiple intelligences yang diharapkan menghasilkan lulusan yang unggul dan berkarakter. Saya mau minta yelnya lagi. Arum dalu, mandiri selalu. Terima kasih. Dan kini saatnya kami membuka line telepon 02467075500. Silakan Anda bergabung bersama kami untuk bisa melihat lebih jauh lagi ada apa saja di Kudus yang mungkin bisa dikembangkan, yang bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain. Dan tadi kita di awal visualisasi melihat ada Posdaya di sana. Ada Posdaya Fair tadi menurut keterangan Ibu Mami. Barangkali Bapak dan Ibu yang dari Posdaya silahkan, saya ingin mengetahui apa saja sih kegiatan yang dilakukan di sana. Silahkan. Mana yang dari Posdaya? Dari PAUD. Dari PAUD boleh. Ya, yang baru studi banding ke Jogja katanya. Silakan. Ada. Ayo ibu-ibu. Ibu Rita barangkali. Jadi apa yang diceritakan oleh Ibu Mami, kita juga harus mendengar kesaksiannya ini, bahwa memang benar-benar sudah terlaksana dengan baik. Kalau belum ada barangkali, oh ada, ya, sudah. Ya, silakan Ibu. Terima kasih.
Kami dari kelompok bermain Gerbang Harapan Gondang Manis. Dalam hal ini kami baru mengikuti studi banding ke Jogja. Di sana kami mengunjungi kelompok bermain warna-warni. Dengan harapan kami studi banding di sana adanya nantinya penularan dari teman-teman kami, apa yang didapat di sana bisa kami kembangkan di daerah kami. Apa kira-kira itu, Ibu? Yang unik apa di sana, Bu? Di sana yang kami lihat perbedaan-perbedaan, namun adanya kesamaan dalam hal program kurikulum. Kalau di sana itu adanya TPA, tempat penitipan anak, dan pembelajaran anak itu selama 6 hari efektif dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sedangkan di tempat kami sendiri itu hanya 3 hari yang pelaksanaannya jam 8 sampai jam 10 pagi selama efektifnya 2 jam. Itu 1 minggu 3 kali efektifnya, hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Dan juga banyak perbedaan-perbedaan yang lain karena di sini kami terlalu singkat waktunya, namun kami juga tidak ketinggalan dengan program-program yang dikembangkan di kelompok bermain warna-warni. Di sana pengembangannya memang cukup banyak sekali dengan waktu yang banyak, tetapi kami dengan waktu yang sedikit dan singkat bisa memenuhi kurikulum yang standar yang ditetapkan oleh pemerintah Diknas. Dan bagus. Kita beri tepuk tangan dulu. Ibu, kelompok bermainnya ini tingkat RT atau ada beberapa RT bergabung? Kami tingkat RW. Oh, tingkat RW. Iya. Baik. Jadi memang semua anak-anak yang usia bisa masuk kelompok bermain ikut semua di situ ya? Ikut semuanya. Oke. Khususnya di warga RW 6, tetapi juga ada di RW lain yang bergabung dengan kami. Oke, baik. Terima kasih, kita beri tepuk tangan. Sebelum kita ke PKK karena memang ada berkaitan ya Pak ya, tampaknya kita sudah mendapatkan penelpon yang sudah bergabung. Kita terima dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Muryani dari Jatingaleh. Dari Semarang. J, silakan Ibu Muryani. Iya. Selamat malam Bapak atau Ibu. Oke, ini Ibu, itu acara Arum Dalu itu sebenarnya kan sangat bermanfaat. Kemudian dilihat di sana bahwa itu juga mengekspos apapun yang ada di daerah. Otomatis kalau di situ juga ada acara tentang pendidikan yang ada di daerah tersebut, kami otomatis yang ada di dunia pendidikan ikut tertarik juga begitu. Cuma yang ingin kami sampaikan kepada pihak TVRI sendiri, kenapa acara itu diselenggarakan pada jam-jam segini? Kenapa tidak nanti setelah kira-kira jam 7 atau justru tadi sebelum maghrib begitu Ibu? Terima kasih. Baik, ya terima kasih Ibu untuk pengaturan jamnya memang sudah disepakati karena kita memang mengudara sampai jam 7 Ibu. Baik, mudah-mudahan bisa banyak dilihat ya, bisa menularkan banyak sekali pengetahuan kepada yang lainnya Ibu. Baik. Tadi kita sudah mendengarkan pernyataan dan ini direspon sangat bagus sekali karena memang menampilkan banyak potensi-potensi yang ada di daerah. Tadi saya mendengar ada pelaku UKM yang juga hadir di floor, barangkali dari bordir. Nah, ini Kudus terkenal dengan bordirnya. Di sini ada pelakunya. Silakan Ibu bisa menceritakan kegiatan usahanya sejauh ini sudah seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saadah dengan kegiatan bordir di Kudus dengan nama merek Bordir Dahlia. Saya senang sekali bisa hadir di sini dan mengisi Arum Dalu untuk juga mempromosikan produk yang potensi yang ada di Kudus, termasuk bordir. Sudah berapa tahun Ibu menggeluti usaha? Saya mulai membordir itu mulai tahun 88.
Oh, sudah lama sekali. Jadi sudah cukup lama. Ada berapa Sekarang- tenaga kerja yang terserap Ibu? Tenaga kerja yang ada di kami 30 anak yang ada di dalam dan 55 yang bekerja di luar. Maksudnya yang bekerja di luar itu mengambil kerjaan di tempat saya dikerjakan di rumahnya masing-masing, di samben lah katanya ya. Ya, dan itu bagus sekali ya. Saya dengar Ibu sudah jual ekspor ke luar negeri sudah Bu ya? Kalau ekspornya lewat orang ketiga. Ya, tapi artinya produk Ibu sudah juga sampai ke mancanegara. Ya, alhamdulillah. Apa ya. yang menjadi keunikan dari produk Ibu? Kalau keunikan produk bordir, keunggulan lah atau keunggulannya. Ya, bordir Kudus itu memang dari mesin manual, istilahnya mesin icik. Jadi mesin-mesin yang digunakan untuk menjahit, mesin singer itu Pak, diganti bawahnya plat yang bisa menghasilkan bordir yang sangat halus sekali. Ya memang itu kerajinan, kerajinan tangan. Ya. Dan itu alhamdulillah kemarin saya diajak oleh Kementerian BUMN untuk pameran ke Yordania. Oke. Dan bagaimana tanggapannya Bu? Seperti apa Ibu? Terima kasih. Responnya bagaimana? Laku untuk di sana? bordir kita, kalau produk kita itu memang banyak yang busana muslim Pak, tapi kebaya-kebaya. Jadi yang laku di sana untuk produk kita itu kan busana muslim ya Maya? Bukan Pak. Oh malah bukan. Apa namanya, seperti tataan gelas, terus sandaran kursi, aksesoris ya, tutup dekorasi rumah, itu terus tempat-tempat tisu kayak gitu, taplak juga yang laku itu. Tapi untuk yang produk lain, fashion apa yang dibawa dari Indonesia juga masuk di sana, cuman enggak produk saya dari Dian Pelangi itu bagus respon dari sana Pak. Yang busana-busana muslim model ala sekarang itu yang kaftan-kaftan kayak gitu. Ya, baik. Itu kalau saingan dari luar tidak ada Bu ya? Kalau saingan dari luar kayaknya belum ada Pak, yang mesin icik Indonesia, ya memang khas Kudus barangkali ya. Cuman produknya enggak bisa banyak Pak. Oh ya pasti. Karena manual ya. Karena memang sulit. Dan alhamdulillah saya juga punya kelompok dan punya paguyuban yang telah mendapat bantuan mesin komputer yang bisa memproduksi banyak dari pusat dan dari daerah. Tapi hasilnya jauh lebih mana? Jauh lebih bagus ya, memang bagus yang manual ya. Yang manual. Dan harganya juga lebih mahal ya barangkali ya. Kayaknya begitu Pak. Baik Ibu, kalau misalnya untuk merekrut tenaga baru ya, untuk yang manual ini, apakah dilatih terlebih dahulu atau dititipkan kemana untuk pelatihan? Kalau di kalangan kita itu memang lingkungan mendukung Bu. Yang pertama untuk di lingkungan kita memang kalau kakak-kakaknya itu bisa membordir dengan bordir manual, itu biasanya keluarganya bisa. Oke. Ya. Jadi untuk selanjutnya dari pemerintah juga mengadakan pelatihan lewat BLK. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Saada. Terima Sukses kasih ya Ibu ya untuk usahanya. Dan kita sudah mendapatkan penelpon kembali yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Arum Dalu. Selamat malam Bu. Iya, dengan siapa Bapak? Saya Pak Dwi Teguh Bu dari LSM Surgawi Pekalongan. Silakan Pak Dwi Teguh di Pekalongan. Jadi saya melihat bahwa ada pergerakan pembangunan ekonomi daerah berbasis kebutuhan dasar manusia Bu. Saya lihat ini mungkin yang terdahulu sudah hanya ini mulai diperbarui melalui Kudus, ini Kabupaten Kudus. Saya melihat bahwa menurut data terakhir itu jumlah rakyat miskin di Indonesia itu kalau tidak salah 30 juta Bu. Jadi kira-kira untuk Jawa Tengah, terus untuk kabupaten kota di Jawa Tengah dan khususnya untuk Kudus, saya ingin memberi masukan secara sederhana, mengingat bahwa eksekutif dan legislatif daerah itu masa kerja ada pengabdiannya kan 5 tahun Bu. Kalau boleh dalam 5 tahun itu
saya memberi masukan untuk Kudus misalnya, berapa rakyat yang dalam kategori akademis itu miskin gitu. Iya, jadi berapa setiap Ada target desanya. pencapaian ya pengentasannya gitu. Iya. Baik. Kemudian Itu saja dalam Bapak. waktu 5 tahun apakah bisa pengentasan kemiskinan tercapai? Baik. Demikian Bu, terima kasih. Terima Selamat kasih Pak Dwi Teguh. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Bupati, monggo. Baik. Terima kasih, selamat malam Pak Dwi Teguh atas perhatiannya. Dan ini sungguh sangat luar biasa Pekalongan memperhatikan Kudus. Karena saya berpikir bahwa Pekalongan Kudus ini tidak jauh beda. Kalau berbicara bergeliat ya, usahanya iklim. Kalau berbicara tingkat angka kemiskinan di tingkat pemerintah Kabupaten Kudus, karena kami ini bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan itu hanya 5 tahun, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Teguh. Tentunya kita di pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif ini sungguh sangat terbatas waktunya. Akan tetapi ada beberapa hal yang sangat menarik buat kami. Untuk khusus tingkat angka kemiskinan, kami berupaya untuk semuanya ini akan semua bekerja keras dan juga akan mengalihkan kegiatan-kegiatan ini termasuk pelatihan-pelatihan yang ada. Karena kategori miskin ini juga susah. Saya untuk melihat kalau bicara kategori kemiskinan dari BPS, ini cross check yang ada, karena kami terus terang bahwa tataran tiap tahun yang kami harapkan itu satu, bahwa kalau tiap tahun angka kematian menurun, orang sakit menurun, termasuk bantuan-bantuan ini semakin menurun, ini menjadi standar ukuran. Maka untuk itu kami berharap bahwa untuk menetapkan, saya tidak berani menyampaikan secara utuh bahwa tingkat kemiskinan ini, karena standar yang ada ini kadang-kadang juga belum bisa menjadi sebuah patokan yang utuh. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan cara seperti ini seluruh warga masyarakat, tidak hanya di Kabupaten Kudus tapi di seluruh Jawa Tengah, maka Kudus menggunakan basis informasi yang langsung di tingkat tokoh masyarakat, tingkat RT dan RW. Ini yang akan kita lakukan. Barangkali itu lebih akurat, lebih Pak, efektif, ya? Pak. Lebih efektif dan lebih akurat, ya. Ya, jadi saya kira Pak Teguh, usul Anda sudah direspon oleh Pak Bupati dengan baik sekali, bahwa itu juga menjadi salah satu ukuran dari keberhasilan Pak Bupati nanti ya setelah 5 tahun. Tapi kalau tadi menurut ceritanya tadi mungkin saya pikir perlu dipilih lagi gitu 5 tahun lagi. Keberhasilan 5 tahun pertama. Masih ada lagi yang kedua gitu ya. Baik, mungkin ini ada adik-adik dari mahasiswa UMK dari Muria Kudus, barangkali ada yang ingin mengutarakan sesuatu, pertanyaan atau permasalahan, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, Bapak, nama saya Arif dari mahasiswa Universitas Muria Kudus. Cukup saya di sini saran, Pak. Tadi dari awal saya memperhatikan kok kelihatannya kok menarik. Pertama yang UMKM itu masalah bantuan-bantuan. Saya berterima kasih. Memang dari pelaku UMKM itu sendiri butuh bantuan. Dan perlu yang terutama yang paling penting, Pak. Butuh yang namanya sosialisasi, tidak hanya semacam kita memberikan bantuan, enggak, tapi hanya sosialisasi yang merata dari tingkat masyarakat, baik dari iklan, media cetak atau PKK yang lain-lain itu. Yang kedua saran saya yakni ini, Pak, perlu bekerja sama antara pihak pemerintahan dan swasta, mendorong dari UMKM secara berkesinambungan, yakni secara terus-menerus. Jadi UMKM itu sendiri pun ada yang membuat bisa maju, ada kesiapan dan kesempatan, Pak. Kalau mungkin siap nggak ada kesempatan ya nggak bisa maju, ada kesempatan nggak siap ya juga nggak maju. Jadi ada duanya itu mungkin perlu dukungan dari pihak pemerintah dan swasta. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih, kita beri tepuk tangan. Monggo Bapak menanggapi. Terima kasih dari mahasiswa UMK. Bahwa sesungguhnya kami di pemerintah Kabupaten Kudus, ini sekedar informasi atau mengulang saja, kami ini punya program Tilik Desa. Tilik Desa ini setiap minggu Rabu malam Kamis ini ada istilah Bupati Lapor Rakyat. Jadi ini salah satu upaya sosialisasi dan menginformasikan kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Kudus
yang diiringi dan diikuti oleh semua pimpinan SKPD. Ini adalah merupakan bagian daripada penyerapan aspirasi. Jadi apapun kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kudus, termasuk bentuk bantuan yang diserahkan, kita ekspos secara umum, secara bersama-sama sebagai kontrol daripada warga masyarakat dan juga program-program yang telah dicapai, yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kudus. Bahkan sampai saat ini mungkin tadi saya agak ada kelupaan. Kami ini melaksanakan sistem layanan publik yang di Jawa Tengah ini baru kami, boleh katakan saya klaim. Apa itu Pak? Pembuatan dan pelayanan KTP di tingkat desa secara online. Ini EKTP. Jadi sebelum EKTP ini tersosialisasi, kami ini sudah berjalan 2 tahun setengah. Jadi kalau dulu orang mengatakan bahwa bagaimana sih mungkin di tingkat desa kok membuat KTP hanya 5 menit, dan juga database-nya bagaimana, ya alhamdulillah kebetulan kami juga ya suka belajar dan juga melihat bagaimana perkembangan di zaman masa kini, semua itu bisa dikendalikan lewat IT. Saya pikir tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Dan alhamdulillah kami laksanakan ini semuanya berkat dukungan dari seluruh para pimpinan SKPD dan juga rekan-rekan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Semuanya bisa dilaksanakan dan ini sudah berjalan secara keseluruhan dan gratis. Dan gratis. Jadi KTP, KK itu gratis. Kalau akta kelahiran memang ada surat edaran dari Pak Menteri Dalam Negeri sampai dengan bulan Desember di 2011 ini panjangannya. Tapi KTP KK insya Allah selama kami menjabat dan diberi amanah oleh masyarakat Kudus, tetap kami laksanakan untuk ini bagian daripada layanan untuk masyarakat yang kita Itu dia. Ya Pak In, barangkali sebelum mengakhiri ini kita perlu ada beberapa lembaga PKK ini saya kira punya peranan penting di sini. Iya, kita betul. belum mendengar, barangkali ada Silakan, ibu PKK ini. Karena PKK adalah mitra dari pemerintah. Pemerintah yang saya kira peranannya cukup besar dalam rangka membantu pemerintah daerah. Jari-jarinya sampai ke RT, sampai ke yang terkecil. Silakan Ibu, mungkin bisa berdiri Ibu, monggo. Kebetulan dari PKK sesuai dengan tugas PKK yang merupakan tim penggerak, jadi tugas kami memang menggerakkan dan memotivasi masyarakat, sehingga kami di sini menggerakkan masyarakat bagaimana ikut mensukseskan program-program yang dicanangkan oleh Bupati, dalam ini adalah pemerintah kabupaten melalui 10 program PKK-nya, sehingga apa yang ada di pemerintah, masyarakat itu tahu, seperti bagaimana ada KTP gratis, kemudian pelayanan kesehatan dasar gratis, kemudian bagaimana tidak mampu harus bisa sekolah sampai tingkat SMA, juga anak-anak yang perlu pendidikan usia dini ini juga kita ajaring. Saya rasa kesehatannya juga Ibu ya lewat termasuk program KB dengan posyandu, penyuluhan pada ibu-ibu balita. Terima kasih sekali. Iya, dan masih ada lagi pelaku usaha yang kita boleh mendengarkan kiat-kiat keberhasilannya yang menularkan yang belum. Ini yang dodol. Ya. Dodol putus yang jadi yang belum sekali. maju bisa maju seperti punya Bapak. Silahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami pelaku UKM yang kebetulan memproduksi jenang khas Kabupaten Kudus dengan merek jenang Kenya. Sebetulnya khasnya itu apa ya Pak? Sebetulnya jenang Kudus Pak. Jenang Kudus itu aslinya tuh manis Pak ya, manis, gurih. Semua jenang manis. Ya, cuman kekhasan yang saya punya ini nggak terlalu manis Pak ya, nggak terlalu manis ya. Biasanya kan banyak orang yang sekarang untuk masa sekarang kan nggak suka manis-manis. Gitu. Khasnya salah satunya itu Pak. Iya. Kemudian yang lainnya. Mungkin rasa, dari segi rasa. Ya, bukan hanya manisannya, tapi barangkali lebih legit apa atau karena mungkin ya pada umumnya memang jenang Kudus itu nganu Pak ya, lentur Pak ya. Lentur ya, lentur. Beda dengan dodol yang Garut, itu kan agak keras keluarnya. Tapi yang Kudus lentur. Nah, seperti itu. Variasi rasa juga sesuai gitu ya, selera konsumen. Perlu juga kami sampaikan bahwa
Kenya ini kami munculkan ini ada beberapa hal yang mungkin beda dengan jenang yang lainnya ya. Mungkin salah satunya mereknya itu sendiri. Karena Kudus sendiri dikenal dengan kota religius, yang sudah ada itu mereknya semi ke Arab-Araban Pak ya. Kebetulan kami di sini mengambil merek Kenya. Ya, mungkin tapi Bapak aslinya, mohon maaf kita tidak membahas merek di sini. Mungkin Bapak punya ilmu kiat seperti apa yang bisa ditularkan kepada pedagang atau pembuat produsen dodol yang lain yang mungkin belum semaju Bapak. Ya, ini bedanya gini Bu ya, nanti ini awalnya ya, saya jelaskan seperti itu karena Mereknya. sesuatu hal yang mau maju, mau berkembang itu ada hal yang beda. Inovatif. Ya, inovatif. Salah satunya mereknya itu sendiri. Kemudian kedua kemasannya. Kemasannya yang ini sudah kemasannya ada. Ini kualitas kemasan atau karena kualitasnya berbeda? Ya, kualitasnya semuanya Pak. Sama? Ya, sama. Cuma kemasannya yang berbeda? Sama semua Pak, bagus semua itu Pak. Bukan, maksud saya kualitas isinya sama, hanya kemasannya yang berbeda. Kemasan berbeda, rasa kan berbeda Pak, rasanya juga beda. Beda-beda Pak itu Pak. Oh, beda-beda. Beda-beda. Oh, untuk rasa ada rasa mocha, durian, stroberi, nangka, jahe, pandan dan lain-lain Pak. Enggak, maksud kami tadi kemasan ini juga salah satu keunggulan dari Kenya. Iya, betul Pak. Karena kami sendiri makanan tradisional identik dengan istilahnya yang tradisional, klasik, bagus, antik, itu seperti itu Pak. Terima kasih Bapak, kita beri tepuk tangan dulu. Mudah-mudahan bisa terus berkembang dan juga menularkan ya kesuksesannya kepada yang lain juga. Baik, kita masih ada beberapa waktu, kita tinggal sedikit. Mungkin harapan dari Bang Jateng terlebih dahulu. Silakan. Apalagi mungkin yang bisa diberikan kepada rakyat Kudus. Bang Jateng Kudus ini telah membuat klaster khususnya komunitas bordir dan konveksi di Padurenan. Itu sudah kami biayai 5,2 miliar kepada 158 nasabah. Itu pundinya saja Pak. Kemudian kami juga membiayai peternak pembibitan sapi. Jadi untuk mengurangi ketergantungan sapi impor agar diperoleh daging sapi lokal, kami sudah membiayai 8 kelompok pembibitan sapi di Kecamatan Undaan. Iya, pembibitan sapi. Iya. Itu hanya untuk Kudus saja bibitnya atau juga untuk keluar? Untuk sementara ini pilot proyek di Kecamatan Undaan. Ya artinya untuk mensuplai, melayani kebutuhan daging lokal. Baik, baik. Terima kasih Bapak, kita beri tepuk tangan dulu untuk Bang Jateng. Pak Bupati, monggo yang terakhir. Baik, terima kasih. Harapan kami dan semua apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Bang Jateng, dari UMK, saya hanya ingin menegaskan saja bahwa kita ini akan bisa melakukan semua yang menjadi harapan kami, harapan masyarakat, tentunya tidak bisa bekerja sendirian. Harapan kami dengan kami terapkan sistem manajemen kolaborasi ini, semua terlibat, semua merasa memiliki dan semua ikut berbuat. Ini yang terpenting pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan di acara Arum Dalu ini semuanya bisa menjadi corong, menjadi informasi kepada seluruh warga masyarakat, dan juga harapan kami seluruh warga masyarakat baik dari Kudus maupun di luar Kudus tetap akan mengambil perannya untuk memberikan informasi demi kemajuan dan kebaikan Kudus di masa-masa yang akan datang. Baik, maju terus untuk Kabupaten Kudus. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Saya minta yelnya Arum Dalu manis selalu, sekali lagi Arum Dalu mandiri selalu. Terima kasih untuk kebersamaan kita, untuk kehadiran Anda. Kita akan bertemu kembali di bulan yang akan datang, bulan depan. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.